Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga terdiri dari saya sendiri Nafisatul Habibah, NIM 2411050341 dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Putri Salsabila dengan NIM 042. Kenalkan, saya Hawaidah Salsabila Anahda dengan NIM 241105030037. Di sini kami akan mengerjakan soal UAS Matematika Keuangan dengan dua metode, yaitu metode manual dan metode Excel. Berikut tayangannya. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu minta menabung di bank Permata sejumlah 30 juta yang memberikan tingkat bunga sederhana 20%. Hitunglah waktu yang diperlukan supaya tabungannya menghasilkan bunga sebesar 2.400.000. Saya akan menjawab soal nomor 1 menggunakan metode manual. Di sini diketahui SI-nya 2.400.000, P-nya 30 juta, R-nya 20%. Nah, ditanya itu T, maka rumusnya T adalah SI per P kali R. Nah, kita masukkan SI-nya itu 2.400.000, P-nya itu 30 juta, R-nya itu 0,20. Nah, kita hitung 2.400.000 per 6 juta sama dengan 0,4. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dengan metode Excel. Baik, diketahui SI-nya 2.400.000, P-nya itu 30 juta, R-nya itu 20%. Nah, yang ditanyakan itu T adalah waktu, yaitu rumusnya mencari waktu SI per P buka kurung P kali R tutup kurung. Nah, di sini kita masukkan SI-nya itu sama dengan SI-nya 2.400.000 per buka kurung yang P-nya itu 30 juta dikali R sama dengan 0,4. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu pada ulang tahun ke-17, Trinita memperoleh hadiah uang sebesar 15 juta sebagai hasil tabungan ayahnya semenjak Trinita dilahirkan. Berapa besarnya uang yang ditabungkan ayahnya pada saat lahir jika tingkat tabungan tidak berubah, yaitu J2 sama dengan 10%. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 menggunakan metode manual. Diketahui S-nya itu 15 juta, I-nya itu 10% dibagi 2 tahun sama dengan 0,05, N-nya itu 17 dikali 2 tahun sama dengan 34. Nah, yang ditanyakan itu kan P, maka rumusnya P adalah P sama dengan SI per 1 ditambah I pangkat N. Maka kita masukkan SI-nya itu 15 juta per 1 ditambah 0,05 pangkat 34. Nah, kemudian 15 juta per 1,05 pangkat 34. Nah, kemudian 15 juta itu per 5,253347. Nah, itu hasilnya 2.855.322,52. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2 menggunakan metode Excel. Diketahui S-nya itu 15 juta, I-nya itu 0,05 karena 10% dibagi 2. Nah, 2-nya itu 2 tahun. N-nya itu 34. 34 itu dari 17 dikali 2 tahun. Nah, yang ditanyakan itu P, maka sama dengan PV
PV. Rate-nya itu 0,05, titik koma, ampernya 34, titik koma, PMT-nya itu kita buat 0, titik koma, PV-nya itu 15 juta. Nah, ini kenapa kok min? Biar tidak min, kita taruh min di depannya 15 juta. Jadinya tidak min. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu Mulyono membeli sebuah peralatan kantor seharga 90 juta dengan termin 3/30 N/100. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan Mulyono? Dengan catatan, jika Mulyono tadi ingin mendapatkan potongan, ia akan membayarnya pada hari ke-30, dan jika tidak, ia harus membayar barang yang dibelinya pada hari ke-100 atau ada perbedaan waktu 70 hari. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 menggunakan metode manual. Diketahui perbedaan jumlah yang ditawarkan atau diskonnya adalah 3%. Maka 90 juta dikali 3% itu hasilnya 2.700.000. Nah, P-nya itu 90 juta dikurangi 2.700.000 sama dengan 87.300.000. SI-nya itu 2.700.000 dari diskon. Nah, T-nya itu 70/365. Nah, yang ditanyakan kan R ya. Maka rumusnya R adalah SI per P kali T. SI-nya itu kita masukkan 2.700.000. P-nya itu 87.300.000 dikali T-nya itu 70/365. Maka kita hitung 2.700.000 per 16.742.465,75 sama dengan 0,1613. Nah, kita persenkan menjadi 16,13% hasilnya. Di sini saya akan menjawab nomor 3 menggunakan metode Excel. Diketahui perbedaan jumlah yang ditawarkan atau diskon adalah 3%, yaitu sama dengan 90 juta dikali 3% sama dengan 2.700.000. Nah, P-nya itu sama dengan 90 juta dikurangi 2.700.000 ini. Maka hasilnya 87.300.000. Nah, SI-nya itu sama dengan 2.700.000 ini. T-nya itu 70/365. Sama dengan 0,191780822. Nah, yang ditanyakan itu R-nya itu yaitu SI sama dengan SI-nya itu 2.700.000 per buka kurung P-nya itu 87.300 dikali T-nya itu 0,191780 itu ya. Nah, tutup kurung sama dengan 0,161266. Nah, ini kita persenkan. Dipersenkan menjadi dipersenkan menjadi 16,13%.
Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Matematika Keuangan dengan metode manual nomor 4, yaitu soalnya KPR sebesar 360 juta dikenakan bunga 18% per tahun. Jika besarnya angsuran per bulan adalah 6 juta, dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas? Nah, jadi cara pengerjaannya itu seperti berikut. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan nomor 4 dengan metode manual. Di sini diketahui PV-nya yaitu 360 juta dan A-nya yaitu 6 juta. I-nya yaitu 18%, kita bagi dengan 12. Hasilnya yaitu 1,5% atau 0,015. Nah, yang ditanya yaitu lama cicilan KPR atau N. Nah, kita jawab. Untuk rumusnya itu yang kita gunakan yaitu min log buka kurung 1 dikurangi PV kali I per A per log 1 tambah I. Nah, udah kita masukkan PV-nya yaitu 360 juta, terus kita kali I-nya yaitu 0,015 per A-nya kita 6 juta ya ini, per log tambah 1 tambah 0,015 ya. Nah, kita hitung ketemu hasilnya nih. Jadi N itu sama dengan, kita bulatkan menjadi 155 bulan atau kita jadikan tahun yaitu 13 tahun. Berikut pengerjaan dalam metode Excel. Nah, di sini untuk Excel yang nomor 4 caranya itu seperti ini. Di sini kita mencari N atau bunga. Nah, untuk yang nomor 4 cara Excel cara seperti ini. Kita menggunakan rumus N per. Untuk rate-nya kita menggunakan yang ini. PMT-nya kita menggunakan ini. PV-nya kita menggunakan ini. Dan FI-nya kita 0, kita enter. Nah, ini hasilnya sama seperti yang di manual. Lanjut, di sini saya akan mengerjakan nomor 5. Soalnya yaitu Tuan Trisna ingin memiliki uang sebesar 750 juta saat dia pensiun nanti, tepatnya 10 tahun lagi. Untuk tujuan itu, ia akan menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung mulai hari ini, karena hari ini adalah hari gajian selama 10 tahun ke depan. Berapa besar tabungan bulanan yang harus Tuan Trisna lakukan jika tingkat bunga 15% per tahun? Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini. Baik, di sini akan mengerjakan soal nomor 5 dengan metode manual. Di sini telah diketahui FI-nya yaitu 750 juta dan N-nya yaitu 10. Kita kali 12 karena per tahun jadi 120 periode, dan I-nya yaitu 15%, kita bagi dengan 12 yaitu 0,125. Yang ditanya yaitu A. Untuk mencari A, kita menggunakan rumus FI kali I per 1 tambah I pangkat N min 1. Nah, FI-nya kan kita udah ketahui yaitu 750 juta dikali I-nya yaitu ini ya. Terus kita udah ketahui hasilnya seperti ini. Kita akan samakan dengan metode Excel. Berikut pengerjaan dalam metode Excel. Baik, di sini kita akan melanjutkan soal nomor 5. Di sini kita sudah ketahui FI-nya yaitu 750 juta dan N-nya yaitu 10 per N itu 10. Kita kali jangan lupa sama dengan, kita kali 12 yaitu hasilnya 120 periode,
dan I-nya yaitu 15%. 15% kita bagi 12. Nah, yang ditanya yaitu A. Baik, caranya yaitu kita menggunakan PMT. Rate-nya kita menggunakan ini. Terus N/nya 120. PV-nya yaitu 0. FV-nya ini enter. Nah, hasilnya sama seperti yang di manual. Selanjutnya yaitu nomor 6. Hitunglah besar angsuran dari utang sebesar 65 juta yang dilunasi dengan 8 kali angsuran bulanan mulai bulan depan jika J12 sama dengan 24% dan buat tabel amortisasi secara lengkap. Berikut cara pengerjaannya dalam metode manual. Selanjutnya yaitu nomor 6. Nomor 6 ini kita udah ketahui. PV-nya yaitu 65 juta dan I-nya yaitu 24%, kita bagi dengan 12 karena per bulan, terus ya ini 24% bagi 12 hasilnya 2% atau 0,02. Untuk N-nya yaitu 8 karena 8 kali cicilan. Yang ditanya yaitu A. Rumusnya yaitu sama kurang lebih, tetapi ini yang diketahui yaitu PV. Jadi rumusnya A sama dengan PV per 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N per I. Nah, A-nya kita udah ketahui 65 juta dan 1 tetap, I-nya yaitu 0,02, min N-nya yaitu N-nya 8 ya, jadi kita min 8 per I-nya yaitu 0,02. Udah, kita hitung hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita di akhir hasilnya yaitu A sama dengan 8,873,720. Apakah sama seperti yang di Excel? Mari kita lihat. Berikut pengerjaan dalam metode Excel. Selanjutnya kita mengerjakan nomor 6. Di sini telah diketahui PV-nya yaitu 65 juta dan I-nya adalah 24%. Cara seperti ini. 24% kita bagi 12. Hasilnya 0,02 dan N-nya yaitu 8 karena ini 8 kali angsuran. Oke, yang ditanya yaitu A. Di sini kita menggunakan rumus PMT juga sama seperti nomor 5. PMT. Rate-nya kita menggunakan 0,02. N/nya kita menggunakan 8. PV-nya kita menggunakan 65 juta dan FV-nya 0. Hasilnya yaitu sama seperti yang di manual. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel amortisasi. Sebelumnya saya telah membuat, tetapi kita coba kembali ya. Mulai dari awal. Untuk saldo KPR kita menggunakan yang PV ini. Untuk periode kita ada 8 periode. Oke. Untuk besar tabungan kita menggunakan hasil ini. Karena hasilnya min, jangan lupa kita kasih min dan kita absolutkan menggunakan FN F4. Kita bisa langsung tarik. Nah, untuk bunga itu ini
I dikali saldo KPR. Oh ya, jangan lupa bunganya ini kita absolutkan FNF 4. Untuk amortisasi, besar angsuran dikurangin sama bunga. Nah, untuk saldo KPR kita kurangin dengan amortisasi utang. Iya, yang kedua juga sama, itu kunci FNF 4 dikali ini ya, kita pakai yang kedua, terus ini sama dengan ini sini kita bisa langsung tarik. Kita coba ya, bisa atau tidak. Ya, ternyata bisa, hasilnya 0. Berarti benar ya teman-teman. Setelah saya akan membacakan soal nomor 7. Sebuah perusahaan telekomunikasi membeli mobil Mercedes-Benz dengan harga 750 juta rupiah untuk transportasi direksi. Masa manfaat mobil tersebut diperkirakan 10 tahun dengan nilai sisa 100 juta rupiah. Bila perusahaan memakai metode penyusutan garis lurus, hitung yang pertama biaya penyusutan per tahun, yang kedua akumulasi penyusutan pada akhir tahun ke-5 dan ke-8, yang ketiga nilai buku akhir tahun ke-6, dan yang terakhir disuruh membuat tabel penyusutan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dengan metode manual. Saya akan menjelaskan nomor 7 yang pertama, biaya penyusutan per tahun. Diketahui nilai awalnya 750 juta, nilai sisanya 100 juta. Masa manfaatnya 10 tahun. Langsung pada jawabannya, biaya penyusutan per tahunnya adalah nilai awal dikurangi nilai sisa, dalam kurung itu dibagi 10. Sama dengan 65 juta. Yang kedua, akumulasi penyusutan. Akhir tahun ke-5 itu 65 juta dikali 5 juta. Yang seperti yang diminta, hasilnya 325 juta rupiah. Yang kedua, akhir tahun ke-8 itu 65 juta dikali 8, seperti yang diminta di soal, hasilnya 520 juta. Yang ketiga, ini nilai buku akhir tahun ke-6. Nilai awalnya kan 750 juta. Terus akumulasi penyusutan 6 tahunnya itu 65 juta dikali 6. 6-nya itu 6 tahun. Jadi hasilnya 390 juta. Nah, nilai bukunya yang dicari kan nilai buku. Nilai bukunya itu nilai awalnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan 6 tahunnya. Jadi 750 juta itu dikurangi 390 juta, jadinya 360 juta. Selanjutnya saya akan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode Excel. Selanjutnya diketahui harga perolehannya 750 juta, terus umur ekonomisnya itu 10, terus nilai sisanya itu 100 juta. Jadi kita buat tabel penyusutan amortisasinya ya. Ini penyusutan ini rumusnya itu SLN. Masuk ke rumus SLN itu B14-nya itu harga perolehannya itu dikunci dibagi nilai sisanya. Nilai sisanya juga dikunci, dibagi lagi dengan umur ekonomisnya itu dikunci semua, langsung ditarik sampai ke bawah, sampai sama semua penyusutannya itu selama 10 tahun. Terus untuk akumulasi penyusutannya,
akumulasi penyusutannya itu rumusnya itu B20-nya dimasukkan. Jadi penyusutannya, akumulasi penyusutan pertama sama penyusutan itu sama. Lalu untuk nilai sisa itu rumusnya harga perolehannya itu dikunci dulu, terus dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Jadi hasilnya 685 itu. Lalu yang akumulasi penyusutan kedua ini diperoleh dari akumulasi penyusutan pertama ditambah penyusutan kedua. Lalu ditarik ke bawah sampai hasilnya otomatis. Lalu untuk yang nilai sisa yang tahun kedua itu diperoleh dari harga perolehan yang pertama itu dikunci dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, lalu ditarik ke bawah sampai otomatis. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan soal nomor 8. Susun tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 420 juta rupiah yang jatuh tempo 1 tahun lagi dengan kupon Y1-nya 10%. Jika investor mengharapkan yield 8% per annual. Saya akan menjelaskan dengan metode yang pertama, yaitu manual. Dan menjelaskan rumus dari nomor 8. Diketahui F-nya itu 420 juta, C-nya itu 10% sama dengan 0,1, terus C kecilnya itu C dikali F. 10% dikali 420 juta sama dengan 42 juta. N-nya itu 10 tahun dikali 1 periode berarti 10. I-nya itu 8% sama dengan 0,08. Yang ditanyakan tabel amortisasi. Jadi kita masukkan rumusnya. P sama dengan F plus C min I dalam kurung F dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus I dalam kurung pangkat min N dalam kurung dibagi I. Lalu masukkan semuanya. P sama dengan 420 juta plus 0,1 min 0,08 itu dalam kurung dikali 420 juta itu dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus 0,08 tutup kurung pangkat min 10 dalam kurung lagi dibagi 0,08. Setelah itu, setelah selesai perhitungan semuanya, hasil akhirnya itu P sama dengan 420 juta itu plus 56 juta 364.000, jadi hasil akhirnya 476 juta 364.000. Baik, kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan kalkulator finansial. Kita masuk ke menu ini, TVM kalkulator. Payment-nya kita masukkan 42 juta. Terus future value-nya kita masukkan 420 juta. Annual rate-nya itu 8, periodenya itu 10. Ini compoundingnya tetap ya, kita memakai annually. Kita lihat present value-nya 476 juta sekian, balance dengan menggunakan metode manual.